Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Yuk, hari ini kita omongin handphone yang satu ini, yaitu ROG Phone 6. Satu buah handphone dijanjikan oleh ROG kalau dia tidak hanya tepat untuk gaming, tapi juga untuk nyaman dipakai sehari-hari. Apakah betul seperti itu? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya izinkan gue ngasih disclaimer dulu ya. Kalau si handphone ROG Phone 6 yang gue pegang saat ini memang diberikan oleh Asus Indonesia buat gue pakai, gue bikin videonya, terus ya gue publish. Dan juga mereka ngirim tuh yang namanya spec sheets, terus kira-kira apa yang pengen mereka omongin dan semua segala macam. Jadi kayak semacam talking point lah yang akhirnya bakal gue pakai juga untuk menilai apakah handphone ini emang satu buah handphone yang tepat buat dipakai hari-hari atau enggak. Tapi seperti biasa, opini gue nggak dibayar, semuanya datang dari gue sendiri, dan Asus nonton video ini barengan dengan lo nonton video ini pertama kalinya. Oke, kita akan coba jawab apakah handphone ini nyaman untuk sehari-hari. Tapi konteks terlebih dahulu, gue adalah pengguna ROG Phone 1, 2, 3, dan juga 5 sebelumnya. Bahkan gue gunakan secara ekstensif. Jadi sangat mungkin kalau gue bias terhadap handphone ini, karena emang gue udah suka menggunakan handphone ROG sebelumnya. Walaupun emang gue nggak akan tutup mata ya, iterasi-iterasi sebelumnya ada beberapa masalah seperti Black Crush itu di ROG Phone 3 dan juga ada beberapa unit yang akhirnya matot di ROG Phone 5. Tapi alhamdulillahnya buat ROG Phone 5 yang gue pegang itu aman, dan ROG Phone 3 yang gue pegang benar punya Black Crush, tapi bisa dibilang karena saat itu gue tidak terlalu senang nonton film dan segala macamnya, jadi tidak menjadi masalah yang terlalu besar untuk gue pribadi saat itu. Nah, untuk ROG Phone 6 ini sendiri, kita akan mulai obrolin dari yang paling gampang, yaitu fisiknya. Time over time bisa gue bilang ROG Phone ini emang semakin soft garis-garis desainnya. Mungkin ngikutin tren laptop yang juga semakin kalem. Kalau gue pribadi, gue ngefans banget sama desainnya ROG Phone 1 dan juga ROG Phone 2. Garis-garis kerasnya itu menurut gue tepat dan ngangenin. Sementara di ROG Phone 6 ini, walaupun garis-garis gaming tetap hadir, tapi emang rasanya tetap masih lebih soft dibandingkan dengan iterasi pertama dan keduanya ROG Phone. But then again, ROG Phone 1 keluar udah lumayan lama, time change, dan emang sekarang orang-orang senengnya mungkin sama desain yang lebih kalem-kalem, tapi pengen performa yang sama galaknya. Tapi ada satu hal yang harus jadi perhatian nih dari ROG Phone 6. Desainnya yang semakin soft tidak berarti secara dimensi fisiknya jadi mengecil. Secara berat, dia bertambah 1 gram, sekarang ada di 239 gram dibandingkan dengan ROG Phone 5. Dimensinya semakin tinggi di 173 mili dan juga semakin lebar di 77 mili. Dengan tebal tetap masih di 10,3 mili. Lucunya adalah dengan dimensi seperti ini, ternyata gue masih tetap nyaman menggunakan sehari-hari. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah di beberapa opsi atau settingan yang gue gunakan. Yang pertama, untuk masalah navigasi. Tentu gue memilih tidak menggunakan lagi home buttons, tapi gue menggunakan sistem gestures. Dan ini intuitif, nyaman, gesit, jadi sudah menyenangkan. Nggak berhenti di sana. Untuk fitur One Hand Mode-nya, ROG Phone 6 ini memiliki experience yang sama seperti iOS devices. Intuitif, animasinya nggak aneh-aneh, dan switching kalau lo pengen ngeklik dari icon paling bawah ke icon paling atas, itu hitungannya jadi mudah dengan si One Hand Mode ini. Jadi untuk gue yang orangnya emang suka pindah-pindah gitu ya, nanti ke iPhone, nanti ke ROG Phone 6, hitungannya masih aman. Karena ya, sama-sama intuitifnya, sama-sama nyamannya, seperti yang lo lihat saat ini. By the way, kalau ada yang bertanya-tanya kenapa si ROG Phone 6 ini bentukannya masih besar, jawabannya simple. Banyak teknologi di dalam handphone ini yang emang sengaja dirancang untuk membuat user masih bisa mendapatkan performa yang maksimal saat lagi digeber. Seperti apa? Seperti bagian internal dari chipset dulu deh. ROG Phone 6 ini menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, chipset yang punya performa 10% lebih tinggi dan juga efisiensi daya 30% lebih rendah dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 sebelumnya. Nah, untuk menangani panas yang mungkin dimiliki oleh chipset ini kalau digeber, Asus menggunakan satu buah teknologi bernama GameCool 6 Cooling System. Jadi ada 6 langkah yang digunakan sama Asus untuk bisa mendapatkan cooling system yang tepat di ROG Phone 6. Yang pertama tentu adalah penggunaan thermal compound yang menggunakan boron nitride. Lalu diikuti dengan penggunaan graphite sheets dan juga vapor chamber yang lebih besar dibandingkan dengan generasi ROG Phone sebelumnya. Nggak berhenti di sini, secara desain pun ROG Phone 6 sengaja menggunakan dua buah baterai masing-masing 3000 mAh untuk mengapit SoC-nya di bagian tengah. Tujuannya sangat simpel, ini untuk membantu SoC bisa bekerja lebih dingin nantinya saat ditunjang dengan penggunaan Aero Active Cooler 6. Nah, ke-6 step tadi gitu ya, mulai dari compound-nya, terus juga desainnya dan segala macamnya,
Itu yang disebut dengan Game Cool 6 yang dimiliki sama si ROG Phone 6. Satu hal yang gue sayangkan di sini adalah gue tidak memiliki Aeroactive Cooler 6. Lagi dipinjam mungkin ya sama teman-teman reviewer yang lain. Kalaupun gue beli barangnya belum bisa sampai. Jadi gue hanya bisa berandai-andai kalau si Aeroactive Cooler 6 ini akan menjadi aksesoris yang menyenangkan buat lo ya, terutama yang doyannya push rank. Karena emang dia nempel di bagian belakang, bisa mendinginkan up to 25 derajat Celcius. Karena di bagian tengah cooler ini, dia sudah menggunakan yang namanya Peltier element. Jadi ini nih, yang akan membuat Aeroactive Cooler 6 ini berbeda dibandingkan dengan cooler-cooler punyanya Asus ROG Phone sebelumnya. Baru aja perpaduan antara chipset, cooling system, dan juga RAM plus storage dari Asus ROG Phone 6 yang gue pegang saat ini, yaitu varian 8256 bisa menghasilkan AnTuTu score 1.101.755. Skor Geekbench-nya untuk single core-nya ada di angka 1307 dan multicore skornya ada di angka 4322. Untuk hasil komputasinya di OpenCL dia bisa mendapatkan angka 6625 dan di mode Vulkan dia bisa mendapatkan angka 6936. Catatannya adalah semua angka ini gue dapatkan dengan menggunakan X Mode karena entah gimana ceritanya, mungkin gue yang kurang explore di saat gue lagi pengen benchmark gitu ya, selalu aktif sendiri si X Mode-nya. Berpindah ke soal baterai, tadi sempat gue singgung kalau si Asus ROG Phone 6 ini menggunakan dua buah baterai, yaitu masing-masing 3000 mAh. Jadi total tipikal baterai yang dimiliki sama Asus ROG Phone 6 adalah 6000 mAh. Tujuannya simpel, yang pertama tentu adalah untuk heat management, dan yang kedua, apalagi kalau bukan untuk bisa mempercepat daya ngecharge-nya. Jadi 65 watt fast charging untuk si Asus ROG Phone 6 ini sendiri. Untuk masalah daya tahan baterai ini menyenangkan banget karena di saat gue coba gitu ya, dari pertama kali gue keluarin 55%, gue pakai bisa dapetin screen on time itu 2 jam lebih dengan sisa baterai akhirnya ada di angka 18%. Udah ini termasuk download ini itu dan semua segala macam. Jadi hitungannya handal. Dan pas gue coba lagi dari 100% ke 24%, ternyata dia memiliki screen on time emang gak terlalu besar, yaitu sekitar 3 jam lebih aja. Tapi daya tahan baterainya itu standby sampai 5 hari. Jadi hitungannya emang si Asus ROG Phone 6 ini performa baterainya galak. Untuk performa ngecharge-nya juga nggak kalah asik. Gue sempat nyoba gitu ya, dari 18% ke 100% hanya memerlukan waktu sekitar 34 menit aja. And that's a really good number dari daya tahan baterai dan juga kecepatan ngecharge baterainya. Untuk masalah layar, si ROG Phone 6 ini menggunakan layar 6,78 inci menggunakan panel Samsung AMOLED. Nah, serunya handphone ini udah punya layar yang HDR10+, refresh rate-nya 165 Hz, touch sampling rate-nya 720 Hz, latensinya 23 millisecond, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus, FHD Plus untuk resolusinya, dan juga punya tingkat kecerahan up to 1200 nits. Untuk multimedia, jangan ditanya lagi, udah nikmat banget secara pewarnaannya, the black is black, the white is white, nggak ketinggalan, black crush-nya juga sudah tidak kita alami lagi, dan tentunya untuk dari urusan audionya, si ROG Phone 6 ini udah karena menggunakan dual speaker, yang keduanya ini menghadap ke depan dan bukan di blast ke samping. As always, dari dulu emang ROG Phone selalu punya speaker terbaik dibandingkan dengan handphone apapun yang ada sampai saat ini. Nggak seru kayaknya kalau kita ngebahas ROG tapi tidak ngebahas masalah gamingnya. Dan tentu karena ROG Phone 6 adalah handphone gaming, jadi untuk settingan-settingan tertinggi itu kita bisa dapetin lah. Untuk gameplay sendiri, gue pribadi karena bukan seorang professional player, jadi cukup nyaman menggunakan air trigger gitu ya. Dan ini emang sudah hadir dari zaman dulu, tapi di ROG Phone 6 gue bisa merasakan peningkatannya, lebih intuitif dan juga bisa dibilang lebih gercep alias lebih responsif. Masih ngerasa kurang? Oke, ada 4 extra buttons yang bisa lo dapetin kalau lo menggunakan yang namanya Aeroactive Cooler 6 dari ROG Phone 6 ini. Nah, untuk data gaming yang gue punya, lo bisa melihat sebagai berikut ini gitu ya. Di saat gue coba main Call of Duty Mobile di beberapa kesempatan yang berbeda, gue bisa mendapatkan frame rate yang stabil, mau itu di mode 60 fps ataupun di mode 90 fps. Ya, nggak salah dengar, di ROG Phone 6 lo bisa main Call of Duty Mobile up to 90 fps. Sementara untuk Genshin Impact dengan settingan yang paling tinggi, rata-rata fps yang bisa gue dapetin di sini adalah 54 fps. Dan ini emang sempat shaky banget gitu ya di saat gue lagi war. Cuman hitungannya lagi-lagi ini adalah satu buah angka yang sebenarnya sudah bagus ditunjukkan oleh satu buah handphone, yaitu ROG Phone 6. Untuk bagian kamera, nah ini ROG Phone 6 emang menarik banget karena menggunakan sensor paling favorit tahun 2022, yaitu Sony IMX766. Dan ya, nggak kaget,
Kalau hasilnya perpaduan antara hardware dan software ini bisa dibilang cukup maksimal. Dynamic range terkesan luas, terus juga warnanya cukup pop. Jadi intinya mengambil gambar menggunakan ROG Phone 6 dan main kameranya ini nyaman. Tapi begitu lo coba pindah ke bagian sensor lain seperti ultra wide angle, nah di sini emang lo bisa melihat ya, kalau ROG ini emang udah mulai ngurusin kameranya, tapi belum semaksimal itu. Karena emang untuk yang ultra wide angle-nya ini jatuhnya masih fun to have. Untuk hasil videonya, seperti biasa, ini cukup solid performance-nya. Lagi-lagi untuk dynamic range-nya juga aman, ketajamannya oke, modenya juga banyak. Tapi emang maksimalnya ada di main kameranya. Bisa up to 4K 60 fps atau 8K 24 fps. Sementara untuk ultra wide angle-nya, dia mentok hanya di 4K 30 fps. Ngomongin ROG Phone 6 tentu nggak seru kalau kita nggak ngomongin aksesoris yang datang dengan handphone ini. Yang pertama udah diomongin dari awal tadi, yaitu Aero Active Cooler 6. Dan berikutnya ada juga yang ini. Ini adalah Kunai 3 Gamepad. Pada dasarnya, dia bisa digunakan dalam beberapa mode. Mode yang pertama, lo bisa gunakan seperti ini. Jadi ini kayak controller biasa aja. Dan mode yang kedua, lo bisa gunakan seperti controller yang ada gripnya. Yang ketiga, lo bisa menaruh handphone di tengahnya dengan controller atau gamepadnya di samping kiri dan sebelah kanannya. Jujur, tadinya gue berharap bisa mendapatkan satu experience yang seperti main konsol lah. Walaupun ujung-ujungnya gue jadi merasa agak sedikit rumit ya, karena kan game-game yang masuk ke ROG Phone 6 ini emang dimaksimalkan untuk mobile sebenarnya. Jadi lo perlu mapping lagi dan segala macamnya. Walaupun emang gue mungkin masih prematur ngomong seperti itu ya. Ini baru sehari gue megang si Kunai Gamepad 3 ini. Dan sepertinya masih perlu waktu untuk bisa adjust atau terbiasa menggunakan controller di satu buah mobile game. Harusnya bisa nyaman. Tapi kalau untuk gue, I don't know, mungkin Aero Active Cooler lebih kepake buat gue. Now, by the end of the day, si ROG Phone 6 ini menurut gue adalah a pretty solid phone. Kalau buat gaming udah pasti oke. Sementara kalau untuk sehari-hari gimana, Fik? Gini, menurut gue sebenarnya nggak ada masalah. Karena performanya asik, bodinya juga, ya ini udah lebih kalem. Secara layar buat multimedia enak, terus secara audionya juga udah enak. Mungkin buat lo yang tidak terlalu bermasalah untuk menggunakan main sensor kamera aja setiap saat, this phone is actually a really good choice gitu ya. Cuman kalau lo emang anaknya instead of gaming itu jauh lebih banyak ke foto-foto banget gitu ya, dan lo pengen mendapatkan kayak extra periscope, zoom lens dan segala macamnya, ya tentu si ROG Phone 6 ini bukan buat lo. Tapi kalau ditanya apakah ROG Phone 6 ini pantas buat hari-hari, ya jawabannya pantas. Komprominya ada di kamera. Itu menurut gue. Menurut lo gimana? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!